0103040070 dari kelas 3B Ilmu Politik. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam sistem pemilihan umum, jenis pelanggaran dalam pemilihan umum, serta partai politik dalam pemilihan umum. Macam-macam sistem dalam pemilihan umum. Terdapat 3 macam sistem dalam pemilihan umum. Yang pertama distrik, yang kedua proporsional, yang ketiga campuran. Sistem distrik. Sistem distrik adalah sistem yang pemilihan berdasarkan jumlah penduduk. Dalam sistem ini, wilayah negara dibagi dalam beberapa distrik pemilihan yang biasanya berdasarkan pada jumlah penduduk. Kandidat yang mendapatkan suara terbanyak akan mengambil seluruh suara yang diperolehnya, tanpa memperhitungkan selisih perolehan suara. Yang kedua, sistem proporsional. Sistem proporsional adalah sistem pemilihan yang memperhatikan perimbangan jumlah penduduk dengan jumlah kursi di daerah pemilihan. Sistem pemilihan yang berupaya menciptakan badan perwakilan yang mencerminkan distribusi keseluruhan dukungan publik untuk setiap partai politik. Dalam sistem proporsional terdapat sistem proporsional terbuka dan tertutup. Terbuka, sistem perwakilan proporsional yang memungkinkan pemilih untuk turut serta dalam proses penentuan urutan calon partai yang akan dipilih. Sedangkan tertutup, satu macam dari sistem perwakilan berimbang di mana pemilihan hanya dapat memilih partai politik secara keseluruhan dan tidak dapat memilih kandidat. Dan yang terakhir, sistem campuran. Sistem campuran menggabungkan antara keterwakilan dengan jumlah penduduk dalam suatu negara, sehingga pemilihan tidak menghilangkan suara minoritas, juga memiliki mekanisme keterwakilan representasi kedaulatan rakyat. Materi yang kedua tentang jenis pelanggaran dalam pemilihan umum. Ada 3 jenis pelanggaran dalam pemilihan umum. Yang pertama, pelanggaran kode etik, yang kedua pelanggaran tindak pidana, dan yang ketiga pelanggaran administrasi. Pelanggaran kode etik. Menurut pasal 251 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD menyebut pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan umum yang berpedoman sumpah atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Yang kedua, tindakan pidana pemilihan umum. Menurut pasal 260 Nomor 8 Tahun 2012 menyebut tindakan pidana pemilihan umum adalah tindakan pidana pelanggaran atau kejahatan terhadap ketentuan tindakan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Yang ketiga, pelanggaran administrasi. Menurut pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyebutkan penyalahgunaan administrasi pemilihan umum adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, mekanisme yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu dalam sistem penyelenggaraan pemilihan umum di luar tindakan pidana pemilihan umum dan penyelenggaraan kode etik penyelenggara pemilu. Materi yang terakhir tentang partai politik dalam pemilihan umum. Partai politik. Partai politik adalah sekelompok orang yang berorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Adapun fungsi dari partai politik, yang pertama, memperjuangkan kepentingan, aspirasi, dan nilai-nilai pada masyarakat serta memberikan perlindungan dan ras. Yang kedua,
menyalurkan berbagai macam suara maupun aspirasi masyarakat agar sampai ke pemerintah. Yang ketiga, berfungsi juga sebagai sarana politik. Yang keempat, sebagai wadah untuk menampung dan menyeleksian kader-kader politik yang akan meneruskan kepemimpinan suatu pemerintahan dengan jabatan tertentu. Pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Tujuan pemilihan umum untuk membentuk pemerintahan dan wakil daerah serta untuk memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hubungan pemilihan umum dan partai politik. Pemilihan umum dan partai politik merupakan dua konsep yang tidak bisa dipisahkan. Pemilihan umum membutuhkan partai politik sebagai sarana kontestannya, sedangkan partai politik membutuhkan pemilihan umum sebagai sarana memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam legislatif maupun kabinet.